Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi wahdah. Salatan wa salaman li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Kita sebagai orang beriman selalu merasakan keindahan hidup ini. Meskipun buruk yang terjadi, meskipun susah yang dirasa, meskipun derita yang menghimpit, kita bisa tersenyum. Termasuk kita mengalami masa pandemik yang berkepanjangan ini. Sebagai orang beriman, Anda dan saya pasti bisa mengambil satu pelajaran penting. Justru di masa pandemik ini, ketika Allah mengizinkan virus corona makhluk kecil mengguncang dunia, memporak-porandakan tatanan kehidupan ini, banyak yang kacau balau, banyak yang berantakan. Sebagai orang beriman, kita merasakan justru kasih sayang Allah di masa pandemik ini. Kok bisa? Kasih sayang Allah? Iya. Allah menyelamatkan kita dari virus penyakit hati, hubbud dunia, cinta dunia. Sebab dengan virus corona yang hampir 2 tahun ini, banyak kejahatan yang berakhir dan tidak berani muncul. Tanpa saya sebutkan, banyak penguasa zalim tertunduk lunglai. Tidak ada yang berani menghadapi corona ini. Semua sibuk menyelamatkan dirinya. Artinya, segala aspek dunia, kesenangannya, kebanggaannya tidak lagi menjadi obsesi kita. Allah tunjukkan dia hancur di hadapan kita, bahkan dalam genggaman kita. Dunia ini hancur hanya gara-gara virus corona. Maka sebagai orang beriman, Allah menyelamatkan kita tadi bahwa kita harus memperkuat obsesi kepada akhirat. Kepada akhirat yang khairun wa abqa, yang lebih baik dan lebih kekal. Sebab dengan Allah selamatkan kita, sadarkan kita dari penyakit hubbud dunia ini dengan virus corona, Allah selamatkan kita agar memperkuat iman kepada akhirat. Ini kasih sayang Allah yang sangat besar. Paham? Kita harus tersenyum. Allah membantu kita, Allah menolong kita dengan virus ini. Ternyata kita merasakan hakikat dunia ini fana, hancur, musnah, tidak ada yang kekal. Kullu syai'in halik illa wajhah. Semua akan hancur kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu man 'alaiha fan. Semua manusia akan binasa. Maka sebagai orang beriman, semakin tentram hati kita sekarang, karena keimanan kepada akhirat menenteramkan hati kita. Tidak pernah gusar, stres dengan gonjang-ganjing dunia yang semakin nampak kerusakannya ini. Karena kita punya obsesi yang kita sedang kejar sekarang, yaitu akhirat. Nah, pelajaran berikutnya yang penting adalah dunia ini pasti akan hancur. Meskipun penduduknya tidak ada yang maksiat sedetik pun. Ingat itu, dunia fana. Tetapi ingat, dunia ini akan cepat hancurnya karena ulah manusia, atau karena dosa-dosa manusia, karena maksiat manusia. Maka kekacauan dunia sekarang ini memang ulah manusia. Dan itu sejak dulu terjadi. Perhatikan baik-baik bagaimana Allah menggambarkannya dalam firman-Nya dalam surah Yunus ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ahlaknal quruna min qablikum lamma zalamu. Ayat ini sampai Allah
mendahulunya dengan 2 huruf taukid, laqad, sungguh benar-benar telah kami binasakan umat-umat sebelum kalian. Lamma zalamu, ketika mereka suka berbuat zalim, melanggar sewenang-wenang. Bahkan ada yang berani menyudutkan agama Allah, bahkan ada yang berani memadamkan cahaya Allah, Islam. Ini bahaya besar. Kenapa? Allah menyebutkan terusan ayat ini, bahwa dari sekian bentuk kezaliman, Allah sebutkan satu kezaliman pada ayat ini. Artinya ini yang berbahaya. Apa bentuknya? Waja'athum rusuluhum bil bayinat, telah datang kepada mereka para rasul dengan penjelasan yang bisa diterima dengan gampang oleh mereka. Bayinat artinya terang benderang kebenarannya agama ini, terang benderang kebenarannya Al-Quran ini. Tetapi wa ma kanu liyu'minu, mereka tidak mengimaninya. Mereka menolak dakwah Islam. Ini kezaliman besar. Apalagi kalau ada yang berani memusuhi Islam, ini bahaya besar yang mempercepat hancurnya dunia ini. Maka tidak mungkin dai Islam menghancurkan dunia dengan tuduhan macam-macam. Tetapi mereka yang menyingkirkan para dai Islam, mereka yang berusaha menyingkirkan agama Islam ini, itu yang menjadi penyebab bahaya besar melanda dunia ini. Karena itu, setelah kita tahu kenapa terjadi kekacauan di mana-mana, kehancuran di mana-mana, adalah ulah manusia yang jauh dari Allah. Mari kita berusaha, kita secara pribadi mendekatkan diri kepada Allah. Introspeksi, sejauh mana kita menghargai agama Allah, sejauh mana kita menjunjung agama Allah, dan sejauh mana kita membela agama ini. Dalam istilahnya ada hisbah dan jihad. Kita harus hisbah, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, berdakwah dan berjihad, memperjuangkan tegaknya agama ini. Ini cara kita untuk mengerem lajunya kejahatan, lajunya kehancuran yang disebabkan oleh kejahatan itu, yaitu hisbah dan jihad. Dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, dan memperjuangkan agama ini. Ingat, Islam datang, ingat ya, Islam datang hanya membuat dunia ini damai. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Diingatkan Rasulullah itu diutus sebagai rahmat seluruh alam. Bayangkan, seluruh alam ini merasakan rahmatnya dakwah Islam itu. Apa itu rahmat? Bisa kebaikan, bisa kenikmatan, bisa keindahan dan kebahagiaan, kedamaian. Itu yang akan dihasilkan oleh dakwah Islam, hisbah, amar ma'ruf nahi mungkar, dan jihad. Maka jangan disalahgunakan kata-kata jihad itu seolah-olah akan menghancurkan dunia dengan jihad. Bukan, justru hisbah dan jihad itu akan menjaga ketentraman dunia ini. Subhanallah. Mau tahu jaminan Allah? Sehingga kita nanti, maukah kita bergabung dalam kelompok hisbah dan jihad, orang-orang yang selalu berdakwah dan memperjuangkan agama ini? Ada buka surah Al-A'raf ya, ayat 164. Ketika pada ayat sebelumnya Allah menggambarkan pelanggaran kaum Bani Israel tentang hari Sabtu, maka umat terpecah menjadi 3. Ada yang melanggar, ada yang memberikan hisbah tadi, peringatan, dakwah, dan ada yang justru mengomentari para dai. Ini dia. Diingat ya, ada pelaku zalim, pelaku maksiat,
ada para da'inya, dan ada yang mengkritik para da'inya. Bagaimana nasib tiga kelompok ini? Di surah Al-A'raf ayat 164. Wa in qalat ummatun minhum lima ta'iduna qaumallahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adaban syadida qalu ma'dzaratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Ingat ketika ada sekelompok umat saat itu, sekelompok orang yang mengkritik para dai, "Kenapa lima ta'iduna qauma? Kenapa kamu rajin memberi dakwah? Kenapa kalian memberikan peringatan? Kaum Allah muhlikuhum, Allah yang akan menghancurkannya karena maksiat yang terjadi. Au mu'adzibahum, Allah pasti Allah akan mengazab mereka. Kenapa diberi nasihat? Adzaban syadida." Rupanya kelompok ketiga ini tahu kebenaran juga, tapi dia komentatornya, komennya kepada yang berdakwah. Apa jawab kelompok dai ini? Qalu ma'dzaratan ila rabbikum. Kami ini berdakwah, kami punya alasan di hadapan Rabbmu nanti. Wa la'allahum yattaqun. Atau kami berharap mereka yang bermaksiat ini bisa bertakwa kepada Allah. Optimisme kelompok Hizbah yang selalu berdoa untuk keselamatan umatnya, selalu memberikan peringatan dan selalu berjihad. Falamma nasu ma dzukiru bih, apa yang terjadi ketika mereka melupakan, tidak menghiraukan peringatan itu? Anjaynal ladzina yanhauna 'anis su'. Ingat jaminannya, kami pasti selamatkan orang-orang yang selalu mencegah orang berbuat jahat. Wa akhadnal ladzina zalamu bi'adzabin ba'is. Kami siksa orang yang berbuat zalim dengan azab yang pedih. Bima kanu yafsukun, karena pelanggaran mereka. Jadi yang selamat, yang hidupnya damai, para dai yang melakukan hizbah dan jihad, tetap menjalankan amar ma'ruf nahi munkar dan menjalankan agama ini agar dia tegak dalam perjuangan ini. Lihat surah Al-A'raf 164-165. Kenapa kita berusaha bergabung dengan jamaah atau kelompok yang mengajak kita untuk mendakwahkan Islam ini dan memperjuangkan agama ini? Karena jaminan keselamatan diberikan oleh Allah langsung. Allahu Akbar. Maka jangan menjadi orang soleh sendirian atau merasa benar sendirian dan sibuk mengkritik. Mari kita doakan saudara kita yang banyak salah arah, zalim, bermaksiat, bahkan menuduh agamanya sendiri jadi biang masalah. Mari kita peringatkan dia dengan dakwah kita doakan mereka, dan kita bersungguh-sungguh memperjuangkan agama ini. Jadi apapun bentuk pekerjaan kita, dimanapun area perjuangan kita, semata-mata ingin menegakkan agama ini. Untuk itu kita berjihad, bersungguh-sungguh memperjuangkan agama ini. Karena apa tadi? Dengan dakwah, dengan hizbah dan jihad, justru kita menjaga kedamaian dunia ini. Kita menjaga ketentraman dunia ini. Dan kita menjaga kehancuran dunia ini. Terakhir saya bertanya, berarti siapa yang menghancurkan dunia ini? Tolong jawab sendiri. Inilah renungan kita. Semoga bisa menjadi pelajaran dan panduan kita agar kita tidak salah arah dan istiqomah dalam dakwah dan jihad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.